Siang ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan diskusi tentang statistik inferensial untuk pengujian hipotesis. Nah, siang ini kita akan belajar tentang statistik inferensial. Ini adalah jenis analisa statistik yang kedua. Ya, nah di situ disampaikan bahwa statistik inferensial itu merupakan cabang ilmu statistik yang bertujuan untuk melakukan prediksi. Jadi udah jelas di sini prediksi atau estimasi, ya, estimasi apa namanya, dan penarikan kesimpulan mengenai apa yang kita prediksi, apa yang kita estimasi. Ya, kita mencoba untuk mengestimasi karakteristik populasi kita berdasarkan data yang kita peroleh dari sampel. Ya, teman-teman kalau masih ingat pada saat kita mendiskusikan materi tentang populasi dan sampel, ya, penelitian yang ideal kalau kita mau menggambarkan kondisi atau karakteristik, ya, atau apapun itu, ya, situasi di sebuah kelompok populasi, maka yang paling tepat, paling ideal adalah ya kita mengukurnya di semua anggota populasi itu. Jadi kalau anggota populasinya misalnya mahasiswa UK Petra ada 10.000, ya berarti yang ideal adalah kalau kita mau mengukur dengan tepat, dengan akurat, ya berarti ya kita harus mengukur ke setiap mahasiswa UK Petra yang berjumlah 10.000 ini. Tapi kan idealnya nggak mungkin kan, karena masalah waktu, tenaga, dan apa namanya, biaya yang dibutuhkan. Jadi kita ngambilnya dari sampel, ya. N-nya misalnya kita ambil 200. Harapannya apa? Harapannya adalah ya, data yang kita ambil dari 200 ini bisa mencerminkan, ya, bisa menggambarkan kondisi dari 10.000 orang ini, anggota populasi. Jadi kita mau memprediksi, kita mau melakukan estimasi nih gitu, ya, bahwa dari 200 ini ya itu bisa istilahnya kita estimasi ya inilah karakteristik atau sifat atau perilaku dari keseluruhan populasi. Nah, estimasi ini kita artinya kita menduga bahwa oh kalau 200 orang ini perilakunya, nah maka ini juga menggambarkan kira-kira ini estimasi, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah estimasi perilaku dari 10.000 orang ini. Ya. Nah, jadi ada pengujian di sana. Betul nggak yang saya duga itu? Ya, saya duga bahwa 200 ini bisa menggambarkan 10.000 ini. Nah, dugaan ya untuk membuktikan dugaan, untuk menguji, ya untuk melakukan estimasi. Nah, itu kita perlu yang namanya statistik inferensial. Jadi namanya saja to infer itu to estimate ya, to conclude ya, to predict. Nah, itu apa definisi secara katanya. Ya, jadi inferensi dilakukan melalui proses pengujian hipotesis. Ya. Nah, kalau udah dengar kata hipotesis berarti you have to ring the bell gitu ya. Apa sih hipotesis itu gitu? Dulu kita sudah pernah belajar ya hipotesis apa? Ya, yaitu pernyataan yang berisi dugaan atau jawaban sementara. Ya, tentang apa? Kita menduga tentang apa gitu ya. Kita menduga bahwa ada hubungan antara dua konsep atau lebih dari dua konsep yang kita teliti gitu. Ya. Jadi masih dugaan. Ya. Jadi kita menduga misalnya A itu berpengaruh terhadap B, ya. Kita tahu bahwa secara teori A itu mempengaruhi B. Ya, contoh misalnya kita tahu bahwa kualitas layanan yang baik ya, akan mempengaruhi kepuasan. Ya, ini secara konsep ya memenuhi gitu. Ya, betul lah, semakin baik kualitas layanan maka itu akan mendorong kepuasan juga semakin tinggi gitu. Ya. Secara logika juga kita bilang ya ini memang kepuasan konsumen itu akan dipengaruhi sama bagaimana kita melayani mereka, gitu kan? Jadi kualitas layanan mempengaruhi kepuasan konsumen. Ya. Nah, tetapi kemudian pada saat ini secara umum gitu ya, aturan secara umum atau pedoman secara umum atau teori secara umum. Tapi pada saat kita lari, kita ingin menguji betulkah misalnya ya di restoran XYZ itu dua konsep ini berhubungan, gitu. Kita ingin menguji benar nggak dalam situasi atau dalam konteksnya restoran XYZ, apakah betul bahwa kualitas layanannya resto ini akan mempengaruhi kepuasan pelanggan di resto tersebut? Ya. Nah, kalau kita bilang resto XYZ populasinya finite atau infinite, ya, kita nggak pernah tahu jumlah pasti konsumen resto XYZ. Ya, let's say katakanlah misalnya mungkin pengunjungnya ada 1.000, mungkin kita nggak bisa mengukur semua ke 1.000. Ya, kita ambil 200. Nah, kita menduga dengan kita meneliti dari 200 itu, kita bisa memprediksi apakah betul kualitas layanan yang dipersepsikan oleh 200 orang ini, pengunjung restoran XYZ itu,
gitu, memiliki pengaruh kepada kepuasan mereka terhadap persoalan ADHD. Ya, jadi itu kita uji. Kita di awal kita menduga, baru kemudian kita lakukan pengujian betul nggak dugaan kita. Ya, nah kalau kemudian kita melihat dari bird view ya, dari atas ya, dari atau secara komprehensif teman-teman ya, maka nampak di gambar ini ya, di slide yang Anda lihat bahwa posisi hipotesis ya. Nah, itu kan ada dua nih. Yang pertama posisi hipotesis itu ada di bab 2, itu pasti. Setelah kamu memahami teori, ya toh, nah teori ini harus yang relevan sama masalah yang kalian teliti, ya toh, jangan ngambil teori, menjelaskan teori, mencari teori yang nggak sesuai dengan masalah yang kamu teliti, dengan variabel yang kamu akan teliti. Ya carilah teori yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian Anda. Gitu kan. Makanya ini kan terkait ya. Setelah Anda memahami teori, mencari teori, menemukan teori yang tepat, Anda mungkin ketemu juga penelitian orang lain terdahulu yang sudah pernah dilakukan, yang mirip dengan apa yang Anda teliti sekarang. Ya, mungkin sebelumnya Anda sudah melakukan penelitian pendahuluan, pre-survey atau wawancara informal mungkin. Nah, Anda kemudian dari pijakan 3 inilah kemudian Anda berusaha di bab 2, oh kalau gitu saya menyusun hipotesis. Nah, tapi hipotesis kan masih dugaan sementara, harus dibuktikan. Dibuktikannya melalui apa? Melalui data yang kalian akan kumpulkan. Nah, gimana caranya mengumpulkan data? Berarti harus ada instrumen pengumpul datanya. Susunlah kuesioner. Di dalam kuesioner itu harus tercermin memang variabel-variabel yang akan Anda teliti. Nah, kalau kita mau neliti tentang kualitas layanan dan pengaruhnya ke kepuasan, berarti kita harus belajar tentang apa sih kualitas layanan itu, apa saja aspek-aspek atau dimensi pembentuk layanan itu dikatakan berkualitas. Nah, ini berarti harus ada nih di instrumen pengukurannya. Ya. Jadi setelah nanti kemudian instrumen itu siap dilempar ke responden kita, ke sampel kita kumpulkan data, baru kemudian data yang sudah terkumpul itu kita harus olah. Ya. 2 minggu lalu kita sudah belajar kan bahwa sebelumnya harus kita edit, harus kita cleaning, memastikan bahwa data kita memang data yang baik, data yang istilahnya itu tidak akan merepotkan kita pada saat kita olah, itu nggak ada outlier dan sebagainya. Ya, nah jadi kita olah data, nah disinilah kemudian kita melakukan proses pengujian hipotesis. Apakah betul hipotesis yang saya tulis di bab 2, yang saya duga itu terbukti di sini dengan data yang primer yang saya sudah miliki gitu. Ya. Jadi disinilah kemudian statistik inferensial itu akan membantu Anda. Dengan teknik-teknik statistik yang ada, itu akan membantu kita menguji hipotesis yang sudah kita rumuskan sebelumnya di bab 2. Ya, jadi mengujinya dengan apa? Mengujinya dengan data yang sudah kita miliki dari survei, data primer yang sudah kita kumpulkan. Ya, makanya penting teman-teman, kalau kamu lihat koneksinya ya, penting sekali kamu memastikan bahwa satu, instrumen pengukuranmu itu tepat. Jadi di sini instrumen, ya apapun itu nanti, instrumen itu bisa, ya kalau kamu pakai survei berarti kamu pakai kuesioner ya. Kemudian sampel, itu sangat penting, pastikan bahwa orang yang mengisi alat ukurmu itu adalah orang yang tepat. Karena apa? Karena instrumen ini kan kamu pakai untuk nantinya kamu akan gunakan untuk mengumpulkan data. Dan data yang kamu ambil dari sampel, data itulah yang nanti akan kamu olah dan kamu uji. Menjawab hipotesismu enggak? Jadi sangat penting instrumen kuesioner itu harus set dulu ya. Pastikan bahwa kalau kita bicara validitas, pastikan bahwa apa yang kalian akan ukur itu betul-betul sudah ada di dalam instrumen kalian, di dalam kuesioner kalian. Ya. Nah, kuesioner yang baik tidak akan berarti apa-apa kalau kemudian kamu salah ngambil sampel. Ya. Salah milih sampelnya. Ternyata dia bukan orang yang eligible harusnya, bukan orang yang relevan gitu. Jadi makanya faktor kritikal yang kedua selain kuesionernya sendiri sebagai instrumen adalah siapa yang mengisi. Ya toh? Ini kan what-nya. Ya, benar ya. Ini who-nya. Gitu. What-nya bagus, kuesionernya bagus, sudah mencerminkan teori-teori sebelumnya, jurnal-jurnal. Tapi yang ngisi nggak pas. Ya jadinya data kamu
ya juga jadi data yang ya tidak baik nanti. Jadi bisa tuh hipotesisnya bisa melenceng. Nanti kita akan lihat ya. Jadi kadang-kadang hipotesis tidak terbukti atau tidak bisa kita terima karena apa? Kadang-kadang ada juga faktor sampling gitu. Ada faktor kita mungkin apa kurang cermat, kurang teliti, kurang hati-hati di dalam memilih sampel. Ya. Jadi nah sedangkan Anda sudah belajar tentang survei ya. Survei online dan survei offline, ketemu langsung nyodorin kuesioner sama suruh apa ngisi dari Google Form itu masing-masing ada plus minusnya. Ya. Makanya saya selalu bilang sama mahasiswa bimbingan, kalau kamu mau online, it's okay. Pakai teknologi yang ada. Sekarang ada Google Form. Itu memudahkan sekali. Kamu bisa reach out orang dari daerah yang berbeda. Selama, as long as, gitu ya, mereka adalah responden yang memang eligible, yang memang pas sebagai masuk kriteria sampelmu. Ya, saya juga selalu tekankan bahwa jangan pernah hanya ngeblas aja gitu. Apalagi kamu bilang begini ya ke temenmu misalnya di IG-mu, di IG story, tolong diisi gitu ya, atau di manalah di apa Facebook atau mungkin di Line atau apa, tolong isi kamu kasih link gitu. Terus habis itu kamu kasih pesan khusus, pesan sponsor ya. Tolong ya sebarin ke teman-temanmu gitu, ke teman-teman kalian gitu. Nah ini kan teman kalian yang dititipin kan karena merasa bahwa ya aku kasihan nih sama si Joshua, jadi ya wis lah tak sebarin gitu. Tanpa dia tahu, ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya surveinya tentang apa sih gitu. Nah orang yang menerima message selanjutnya bisa jadi mereka, oh ya karena aku dapat dari Joshua, ini temennya Joshua, ya wis lah kasihan lah Joshua ini juga apa namanya wis asal aja mengisi gitu. Nah kita sebagai peneliti aslinya yang awal kita tidak bisa mengontrol gitu kemana link ini akan tersebar. Apakah yang ngisi orang yang tepat betul-betul sesuai dengan sampel atau tidak? Ya, jadi kita sudah apa namanya belajar sama-sama ya desain kuesioner yang baik itu bagaimana. Makanya kalau online perlu ada filter question itu perlu ada. Kalau udah nggak memenuhi ya udah berhenti sampai di sini nggak bisa dilanjutkan ngisi gitu ya. Nah, apa namanya? Tapi kenyataan terbukti di dalam survei kita yang tentang Zoom kemarin ya toh ada yang ngisi pertanyaan filter ya screening questionnya adalah apakah Anda pernah melakukan video conferencing, jawabannya tidak pernah ya diisi tidak pernah tapi dia kemudian masuk terus ke karena kebetulan kita apa namanya tidak ada filtering gitu ya tidak itu dia masih bisa mengisi seterusnya ya saya nggak tahu itu kenapa kok bisa lolos saya juga apa namanya tapi ya itu berarti sudah jelas itu sudah tidak eligible ya itu data yang begitu berarti di drop ya nah, jadi ini teman-teman pentingnya kita benar-benar apa ya kalau penelitian kuantitatif itu alat ukur harus tepat di awal ya orang yang kita suruh atau minta untuk mengisi itu juga harus orang yang memenuhi kriteria betul-betul kenapa karena kita mau melakukan estimasi kita mau melakukan inferensi ya kita mau menguji apakah hipotesis kita tuh diterima atau terbukti atau tidak. Sehingga hasil pengujian hipotesis ini akan bisa kita jadikan dasar untuk kita memberikan kesimpulan, untuk kita bisa memberikan implikasi atau rekomendasi kepada manajemen gitu, rekomendasi manajerial. Ya. Nah, kalau kemudian ini keliru kan keliru sudah di awal-awal sudah kelirunya sejak dari awal-awal ya dari tahap ini ya. Sudah keliru semua ya ya ini jadi nanti implikasi buat manajemen rekomendasinya juga akan misleading semua. Nah kita nggak inginkan itu terjadi kan, gitu ya. Oke, kalau ada yang mau tanya, mau berkomentar silakan ya langsung ya. Nah kalau kita bicara tentang hipotesis, ya, di mata kuliah statistik dulu Anda pasti sudah kenal atau pernah mendengar istilah yang namanya hipotesis nol dan hipotesis alternatif, ya. Jadi ini ada apa namanya macam-macam ya simbolnya ya. Jadi jangan bingung ya. Ada H0 ya karena ini 0 berarti ini H1 ya. Ada yang ngomongnya apa namanya H0 terus ini ngomongnya HA. Itu juga ada karena dari alternatif ya. Nah, tapi ini 0 kemudian ini jadi H1 karena apa? Karena ini dianggap 0 gitu. 0 itu namanya nihil. Nah, ini apa maksudnya hipotesis 0? Jadi hipotesis 0 itu adalah pernyataan atau dugaan atas sebuah kondisi atau keadaan yang nol, yang nihil gitu. Jadi kondisi nihil itu seperti apa? Kondisi nihil itu berarti kalau kemudian kamu menguji sebuah hubungan
ya berarti kamu menganggap bahwa nolnya itu adalah ya berarti tidak ada hubungan. Kalau Anda menguji tentang ada perbedaan, berarti kondisi nol itu adalah ya kondisi yang tidak ada perbedaan. Gitu. Ya. Seterusnya, kalau Anda menguji pengaruh, berarti hipotesis nol itu berarti nol ya, nol berarti nihil, berarti ini kondisi yang tidak ada pengaruh. Gitu. Ya. Nah itu hipotesis nol. Nah temennya atau saudara kembarnya ya, bisa dibilang ini saudara kembarnya, tapi beda sifat, itu adalah H1 atau HA tadi, alternatif ya, hipotesis. Ya. Nah, ini pernyataan dugaan yang bersifat kebalikan dari hipotesis nol. Jadi kalau nol itu kondisinya nihil, nah kalau H1 berarti kondisinya ada, kondisinya eksis gitu. Jadi kalau kamu mengukur hubungan berarti H1-mu adalah ya kamu menduga ada hubungan antara A dan B. Kalau kamu mengukur perbedaan bahwa antara kelompok sampel 1 dan kelompok sampel 2 itu berbeda, ya berarti H1-nya adalah ya memang ada perbedaan ya antara kelompok sampel 1 dan kelompok sampel kedua. Ya, jadi ini selalu berpasangan ini H0 sama HA ini. H0 H1 ini selalu berpasangan. Jadi Anda jangan bingung ya. Nah, sebagai peneliti teman-teman, ya, tentu kita ingin yang ini dong, ya kan? Kan kita itu mau menyelidiki fenomena yang ada di sekitar kita. Misalnya kamu fenomenanya adalah oh ya bahwa tadi ya contoh yang tadi bahwa kualitas layanan itu bisa mempengaruhi kepuasan konsumen. Ya. Nah, itu kan memang kondisinya dan secara teori ya iya loh kalau kualitas layanannya jelek ya pasti kepuasan konsumennya juga negatif, rendah. Sebaliknya demikian. Ya, nah, kita sebagai peneliti tentu kita yang ingin kita buktikan apa? Yang ingin kita usung sebagai hipotesis kita apa? Ya, yang ingin kita usung tentu yang H1, yang bukan yang H0 yang kita usung. Nah, buat apa kita ngusung H0? Nah, kalau kamu mengusung bahwa enggak kok, enggak ada pengaruhnya kualitas layanan ke kepuasan. Nah, kalau gitu ya ngapain kamu capek-capek meneliti kan gitu ya? Make sense-nya kan begitu ya. Logikanya kan begitu. Jadi sebagai peneliti yang kita usung untuk kita buktikan adalah H1, teman-teman. Ya. Nah, perkara nanti loh Bu, lah setelah diuji data ada terus saya uji, saya olah, saya uji, ternyata yang H1 saya nggak terbukti. Nah, ini nanti kita akan bicara ke belakang, ya. Nah, tapi paling tidak H0 H1 ini posisinya ya dan hubungannya sama kita sebagai peneliti Anda sudah paham. Oke? Paham nggak di sini? Silakan dijawab nih. Yang paham kasih emoticon ini dong, reaction dong. Antara H0 dan A1. Siapa yang paham? Yang paham kasih reaction. Saya minta. Yuk, silakan. Nah, ini nggak ada kasih reaction, berarti nggak paham semua ini. Ayo, siapa yang paham posisi antara H0 dan H1? Cuman satu orang kok ini yang kasih jempol. Yang lain tidur semua. Yang ngerti cuma Natania saja ini. Saya kok masih agak bingung ya Bu tadi. Maksudnya kan kayak nggak nangkep gitu Bu saya. Oke, ya semoga nggak nangkepnya benar-benar karena kamu mendengarkan terus nggak nangkep. Oke, ya jadi gini, ya. Jadi dalam sebuah pengujian hipotesis, ya, kan kita mau menguji hipotesis nih, berarti kan ada, ya kita harus punya dong hipotesis, dugaan harus punya. Nah, di dalam setiap penelitian, kan kondisi kemungkinannya itu kan ada dua, ya. Hipotesis kita terbukti, hipotesis kita tidak terbukti. Jadi di dalam kita membuat rumusan hipotesis, maka kita juga harus membuat rumusannya itu dua skenario. Ya. Nah, dua skenario ini kita sebut sebagai H0 dan HA. Ini simbol matematikanya. Ya. Skenario yang pertama adalah hipotesis nul, ya, dikatakan H0. Ya. Dari kata nul. Nul itu nihil, kosong, nol, ya. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah dugaan kita itu kita menyatakan bahwa sebuah kondisi itu nggak ada nihil gitu loh. Jadi kalau seandainya sekarang Jason itu sedang meneliti, contoh kamu meneliti bahwa antara pria dan wanita itu ya toh tingkat IQ-nya berbeda. Nah, berarti kan ini berbeda, berarti ada toh, ada perbedaan toh. Nah, tapi kalau kamu menyusun H0 berarti kamu menganggap bahwa oh nggak ada perbedaan. Nol, nihil, perbedaannya nggak ada. Gitu loh. Sama berarti gitu loh. Pria wanita itu sama tingkat IQ-nya. Ya. Jadi itu H0-nya.
H1-nya berarti kamu menduga ya ada perbedaan tingkat IQ antara pria dan wanita. Ya. Lalu kalau kemudian kondisinya adalah kamu mengukur sebuah hubungan atau sebuah pengaruh, misalnya kayak tadi, ya kualitas layanan, berdasarkan teori kualitas layanan itu akan mempengaruhi kepuasan konsumen gitu. Nah, ini kan kondisi yang secara teori nih, secara teorinya iya dong semakin dan secara logika ya. Kalau layanannya kualitasnya semakin baik ya kepuasannya semakin semakin tinggi gitu. Nah, ini kan kondisi yang memang sewajarnya begitu. Kita pun sebagai peneliti kita juga mau ya ini yang terbukti gitu loh bahwa kalau semakin baik kualitas layanan ya kepuasan juga semakin tinggi. Tapi kalau kita bicara Hanul, tadi kan 2 skenario tadi kan, ya toh? Kita nggak bisa cuma satu skenario karena apapun bisa terjadi di lapangan gitu kan. Nah, jadi kita harus siapkan, kita be prepare for the worst gitu. Nah, prepare for the worst-nya apa? Kita siapkan Hanulnya. Hanul berarti kondisinya nihil. Berarti kalau kita lagi ngomongin konteksnya pengaruh, ya berarti nulnya adalah ya kualitas layanan itu nggak berpengaruh terhadap kepuasan. Gitu Jason. Ya, saya harap ini kamu sudah paham ya. Jadi H0, H1 harus ada. Karena 2 skenario. Karena kita juga harus, kita pengennya, nah sebagai peneliti tadi saya bilang, kita mengusungnya yang mana? Yang mau kita buktikan yang mana? Yang mau kita buktikan ya H1 dong. Kita mau buktikan bahwa ini secara teori benar bahwa kualitas layanan itu memang berpengaruh ke kepuasan. Jadi ya H1 yang kita usung. Artinya yang kita jadikan apa ya, kita harapan kita ya toh. Ya ini yang terbukti nanti yang kita terima itu H1, bukan H0. Tadi saya bilang lah, kalau kamu sudah menduga bahwa kualitas layanan itu nggak ada pengaruhnya ke kepuasan, lah ngapain kamu capek-capek meneliti? Kamu milih restoran, kamu atau menelitinya di bank, ya ngapain kamu capek-capek? Wong kamu dugaanmu nol kok, kondisinya nihil kok, bahwa layanan berkualitas itu nggak berpengaruh ke kepuasan. Nah, kan jadi aneh. Gitu. Jadi yang kita usung sebagai peneliti adalah hipotesis alternatif atau H1. Ya, tapi nanti, nah ini di slide-slide berikutnya kita akan lihat, kadang-kadang bisa jadi loh, yang kita terima bukan H1, yang kita terima itu justru H0-nya. Nanti kita akan lihat, kondisi seperti apa Bu, kita harus menerima H0. Nanti kita akan lihat ke belakang, sabar ya. Terus gimana Bu, kalau kemudian tiba-tiba H1 yang kita usung ini tidak terbukti. Jadi kalau nggak terbukti berarti mau nggak mau kita harus terima H0. Terus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa saya berarti skripsi ulang, Bu? Enggak, ya. Enggak sampai segitunya. Oke? Nanti kita akan lihat di belakang. Gitu ya, Jason ya. Saya harap lebih jelas sekarang. Iya, Bu. Cuma memang butuh contoh kayaknya. Wah, ya, habis ini nanti ada contoh ya. Oke. Nah, jadi ini contoh nih kalau kita bicara macam-macamnya hipotesis ya. Jadi hipotesis itu kan ada beberapa macam ya. Ada hipotesis yang namanya hipotesis korelatif, hipotesis asosiatif ya. Jadi contohnya misalnya tidak ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan berat badan. Ya toh? Nah, ini H0-nya. Nah, tentu H1-nya kita pasti dong secara logika aja lah, wis gak usah pakai teori lah, gak usah pakai teori medical ya. Secara logika ya pasti ada hubungan dengan tinggi badan dengan berat badan. Ya toh? Apakah nanti hubungannya positif negatif? Nah, itu lain perkara. Yang jelas kita tahu bahwa ada hubungan yang signifikan. Ya, ini kita belum ngomong arah hubungan ya teman-teman ya. Arah hubungan itu tadi negatif atau positif ya toh. Kan bisa tuh arah kan bisa dua, bisa positif bisa negatif kan. Ya, kalau hubungan positif itu berarti semakin orang itu tinggi tinggi badannya itu tinggi ya, maka berat badannya dia juga akan ya mengikuti, ya juga akan besar gitu, semakin tinggi juga. Ya, itu kalau positif. Kalau negatif semakin ya seseorang itu tinggi badannya, maka berat badannya semakin turun. Nah, itu hubungannya negatif. Ya, tapi ini kita nggak ngomong itu dulu ya, supaya kamu nggak bingung. Nah, kita ngomongin pokoknya yang jelas ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan dan berat badan. Di sini secara logika saja kita terima. Ya, kita pasti mengusung yang ini pasti H1. Nah, tapi yang tadi Jason, kita dan teman-teman ya, kita harus menyiapkan H0. Siapa tahu nanti di sampel yang kita teliti, misalnya kamu nelitinya apa nih warga Siwalan Kerto, ya toh.
Nah, atau apa di daerahmu misalnya di kotamu gitu. Pas kamu ngukurnya di lapangan, loh ternyata ini nggak diterima H1. Yang diterima itu H0. Nah, tapi kan kamu sudah siap. Kamu tinggal, kita sebagai peneliti tinggal ngomong bahwa berarti dugaan bahwa ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan itu tidak terbukti dalam konteks apa penelitian di Siwalan-Kerto misalnya gitu. Yang terbukti adalah justru yang diterima adalah bahwa ini tidak ada hubungan. Nah, itu H0 H1. Itu contoh untuk hipotesis korelatif ya. Nah, yang kedua sekarang hipotesis komparatif. Ya, kalau tadi korelatif, hubungan asosiatif, yang ini komparatif dari compare. Ya, berarti ini menunjukkan kita ingin mengukur ada enggak, kita ingin membandingkan ada enggak perbedaan antara dua hal. Ya, dua hal itu bisa dua keadaan, bisa dua kelompok sampel, ya, dua grup atau lebih. Gitu. Ya, nah contoh nih misalnya ya kita menduga bahwa ada perbedaan tingkat motivasi yang signifikan antara tenaga penjualan di toko A dengan toko B. Ya, nah ini bisa faktornya bisa macam-macam ya teman-teman ya mungkin ini konteks penelitiannya adalah oh ya karena toko A ini letaknya di kota, yang B ini letaknya di kota kecil, yang A itu di kota besar. Oh ya yang A itu apa namanya karena mungkin apa namanya karyawannya baru semua, yang B ini sudah sepuh semua misalnya. Nah ini berarti mungkin kamu menduga dari faktor-faktor yang tadi ya toh itu bisa membuat tingkat motivasinya berbeda. Ya, karena secara teori memang betul mungkin saja usia itu juga bisa mempengaruhi perbedaan sehingga antara apa ya penjual ya yang usia muda dengan tua itu misalnya bisa berbeda tingkat motivasinya. Ya, jadi ada faktor yang menyebabkan. Tapi yang kita ukur di sini adalah saya menduga ya, karena faktor-faktor tadi ya usia lah apa mungkin lokasi toko ya dan sebagainya itu saya menduga ada perbedaan tingkat motivasi antara penjual di toko A dan tenaga penjual di toko B. Nah ini H1 yang kita ingin buktikan. Tapi kan kita harus siap yang tadi, skenario kedua. Skenario kedua, ya kita harus siap bahwa bisa jadi tidak ada perbedaan tingkat motivasi yang signifikan. Nah ini harus kita rumuskan teman-teman. Di dalam skripsi Anda nanti di bab 3, nah ini posisi, ini semua ada di bab 3 nanti ya, penjabarannya ya, di bagian metode penelitian. Anda harus tuliskan H1-mu apa, H0-mu apa. Gitu, ya. Nah, untuk kepentingan pengujian dengan statistik inferensi, nah ini maka tadi ya harus ditulis simbol matematisnya, simbol apa hipotesis statistiknya, gitulah ya. Jadi simbol matematis itu yang bisa digunakan ya bisa sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan, bisa tidak sama dengan, macam-macam. Ya nanti tergantung dugaan kalian apa. Kalau dugaan kalian apa namanya uji beda ya nanti beda apa namanya simbol matematisnya bisa berbeda ya. Kita lihat contoh langsung ya teman-teman ya supaya nggak bingung. Nah ini contoh. Jadi penelitian yang pertama ya diduga rata-rata nilai akhir mahasiswa untuk mata kuliah Medpen adalah di atas 60. Ya, berarti kalau ini kan diduga nih, berarti dugaan kita tadi apa? Peneliti harus mengusung H1 atau H0. Halo? Peneliti yang diusung yang ingin H1. Nah, karena H1-nya dugaannya adalah rata-rata nilai akhir mahasiswa di atas 60, nah maka ini yang kita usung ke H1. Cret, kita taruh ke H1. Ya, rata-rata itu kan mu ya, karena ini kita bicara populasi, ya mungkin kita nggak ambil semua mahasiswa, ya kita ambil sampelnya saja, tapi tetap yang kita tulis adalah mu-nya, karena tadi kita mau mengestimasi ini untuk semua anggota populasi. Jadi yang ditulis bukan X bar ya, jadi instead of X bar kita tulis selalu mu. Ya, mu-nya di atas 60, berarti ya ini lebih besar dari 60 dong. Ya. Itu H1-nya. Nah, H0-nya, tadi kebalikannya H0. H0 kan kalau ini nggak terbukti, berarti H0-nya adalah mu lebih kecil sama dengan 60. Gitu. Jadi kalau nilai akhir apa namanya rata-rata nilai akhir mahasiswa itu 60 aja, berarti kan hipotesisnya nggak terbukti ya teman-teman ya. Nah, berarti kan H0 yang kita terima.
Apalagi kalau rata-rata nilai akhirnya cuma 48, ya tambah tidak terbukti lagi. Ini berarti tidak terbukti, tapi kita menerima yang H0. Kita sudah siap. Kita sudah ngomong, tinggal ngomong aja, tinggal menulis bahwa ya ternyata ya hipotesis atau H1 tidak bisa diterima atau tidak terbukti. Ya, karena kenyataan di lapangan ternyata rata-rata nilai akhirnya hanya 48. Jadi H0 yang diterima. Ya, seperti itu. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ini contohnya adalah perbedaan yang signifikan, ya toh. Diduga ada perbedaan yang signifikan untuk rata-rata nilai akhir mahasiswa pria dan wanita pada mata kuliah Medpen. Ya. Berarti kan ini dua kelompok sampel nih. Berarti ada mu1 kelompok sampel pria, atau mu1 sampel pria, mu2 kelompok sampel wanita. Ya, nah, kalau kita bilang bahwa diduga ada perbedaan, nah berarti ini kan diduga ada perbedaan, ini kita usung sebagai H1, seret. Kamu lihat di sini. Ya kan? Berarti ini mu1 tadi kelompok sampel pria ya, ini kelompok pria ya. Ada perbedaan, berarti ya dia nggak sama dengan kelompok sampel wanita. Ya. Pokoknya yang penting ada perbedaan. Nggak tahu perbedaannya lebih besar, lebih kecil, nggak masalah. Karena di situ dugaan kita pokoknya kita nggak bisa menduga mana yang lebih pinter ya, mana yang lebih tinggi, nggak bisa. Tapi dugaan saya sebagai peneliti pokoknya ada perbedaan antara pria dan wanita. Ya sudah, berarti H1 simbol matematisnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, sebaliknya H0-nya, nah kondisi 0, kondisi nihil, podo ae pria sama wanita itu, makanya simbolnya sama dengan. Ya. Jadi itu apa ya cara lah ya tips ya menulis hipotesis statistik gitu pakai simbol matematis itu ya seperti ini. Jadi semuanya didasarkan pada kalau Anda paham, Anda misalnya gini, kamu nggak usah hafalin, yang penting itu kamu pahami konsepnya. Oh ya, dugaannya apa? Dugaan itu saya tarik menjadi H1 saya karena memang saya sebagai peneliti saya mengusung H1. Nah, jadi yang penting itu teman-teman ya. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Contoh yang ketiga ini kita penelitinya sudah bisa menduga bahwa rata-rata nilai akhir mahasiswa wanita itu lebih tinggi daripada mahasiswa pria. Jadi dia tidak hanya sekedar menduga ada perbedaan pria dan wanita, tapi dia sudah langsung klaim bahwa saya punya dugaan mahasiswa cewek itu nilai akhirnya lebih tinggi daripada mahasiswa cowok. Minta maaf ya, karena saya cewek, jadi saya harus mengusung kaum saya begitu ya. Ini kaum, kalau dosenmu laki-laki mungkin dia akan ngomong, oh nilai akhir diduga mahasiswa pria lebih tinggi daripada mahasiswa wanita ya. Nah, jadi, nah ini ya, jadi sudah punya dugaan nih mahasiswa wanita lebih tinggi. Nah, ini, ayo kita usung jadi H1 kita. Gimana rumusan matematisnya? Mu2 tadi ya sampel wanita ya, lebih tinggi berarti lebih besar dong, ya kan? Lebih besar daripada mu1. Nah, kondisi H0-nya gimana kalau ini nggak terbukti? Nah, jadi kondisinya kalau tidak terbukti ya berarti mu2 lebih kecil atau sama dengan mu1. Nah, jadi kalau mahasiswa wanitanya misalnya rata-ratanya 76, mahasiswa prianya misalnya 74, ya berarti ini terbukti nih H1 yang diterima. Tapi kalau kemudian sebaliknya ya toh, yang wanita ini adalah 74, yang pria ini misalnya ya 75, ya toh. Nah, wanita 74, ya, prianya 75 ya, berarti kan tidak terbukti mu2-nya lebih kecil ya toh daripada mu1, berarti harus diterima yang ini H0-nya. Ya, karena dia lebih kecil, mu2 lebih kecil daripada mu1. Kalaupun wanitanya sama-sama 75, tetap yang diterima adalah H0-nya, karena kan sama dengan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini menurut saya ini hal yang sering dianggap mahasiswa nggak mau mikir gitu loh. Artinya, ini pasti angel, padahal sebenarnya enggak loh. Sebenarnya ini enggak sulit sebenarnya, ya. Angel mungkin karena kalian tuh sudah melihat ada simbol-simbol matematis itu kayak sudah alergi gitu loh. Padahal sebenarnya kalau dipahami, oh ya, ini akan pemahaman konsep ini akan menuntun Anda, mempermudah Anda nanti waktu Anda pada pengujian hipotesis.
gitu ya. Oh, berarti lihat nilainya. Oh, nilainya sekian nih, nilai sig value-nya. Oh ya, berarti saya oke, ini berarti H1 terbukti. Oh, ini H1 tidak terbukti. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang tanya enggak di sini? Silakan. Saya mau nyatet juga ya, bentar. Tapi yang tanya tadi belum saya catat. Ya, silakan. Siapa yang mau tanya? Tadi yang jawab tadi Natania ya. Ada pertanyaan? Sekarang tanggal berapa ya, Nak ya? 18 ya? Iya, Bu. Ada yang tanya tentang hipotesis ini atau sudah jelas? Bu, nggak ada kayak contoh laporannya kita harus pakai simbolnya kapan gitu, Bu. Saya lebih tepatnya bingungnya di situ. Kapan harus saya pakai buat penggunaan simbol gitu. Ya, penggunaan simbol. Ya, kalau itu saya nggak masukkan di sini kebetulan karena saya anggap ya ini contoh gitu kan. Saya kasih contohnya sudah cukup. Tapi kalau mau contoh yang asli yang kakak kelasmu kerjakan ya cari di skripsi kakak kelas ya. Kalau saya nggak dapat sekarang karena saya ini kan harus nyari ya di TA-nya mahasiswa bimbingan. Ya sebenarnya pasti ada. Nah, cuman kan butuh waktu. Saya sudah menyiapkan contoh yang di sini di slide. Kalau memang mau ya nanti minggu depan saya akan berikan ya. Tapi nanti di belakang-belakang itu banyak contoh-contoh kok Jason. Memang mungkin bukan contoh simbol matematisnya yang kamu inginkan yang seperti ini ya. Tapi contoh langsung ke output statistiknya. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Iya, saya lebih tepatnya lebih ke penaruhannya di mana. Saya tahu memang di bab 3, tapi di bagian mananya itu saya yang nggak paham. Oke, ya. Nanti kalau kita ada waktu tak bukain contoh salah satu skripsi kakak kelas nanti di bagian terakhir aja kalau ada waktu ya. Makasih Bu, maaf repotin. Ya, it's okay, enggak apa-apa. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Jadi peranan hipotesis dalam penelitian apa? Gitu ya. Nah, teman-teman, poin pertama ini mungkin saya nggak tahu apakah ini berita gembira atau malah semoga nggak bikin kamu bingung ya. Bahwa tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis, itu nggak semua. Ya, jadi jangan kamu ketakutan bahwa, kayaknya pokoknya harus ada hipotesis gitu, enggak. Ya, penelitian yang bersifat eksploratif itu tentu tidak memerlukan hipotesis, teman-teman. Ya, karena dia sifatnya masih eksploratif gitu. Ya, jadi masih dieksplor, masih mungkin penelitian yang hanya sifatnya deskriptif juga nggak perlu. Misalnya kamu mau mencari faktor-faktor yang istilahnya itu bukan faktor-faktor profil dari pengunjung tempat wisata di mana nih tempat wisata religi di Pulau Jawa misalnya. Kamu pengen seperti apa sih profilnya itu? Siapa sih orang-orang yang senang mengunjungi wisata-wisata religi? Nah, itu kan tidak ada dugaannya. Kamu menduganya seperti apa? Gitu. Kamu justru ingin menggambarkan. Nah, itu kan berarti descriptive research, ya. Nah, jadi kalau descriptive research ya nggak perlu hipotesis. Gitu. Mau hipotesisnya dari apa? Mau hipotesis dari negara lain kan beda, konteksnya beda, gitu kan? Nah, jadi ingat itu tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Kalau penelitiannya eksploratif, deskriptif, nggak perlu. Kalau penelitiannya kualitatif, pendekatannya minggu lalu kita belajar tentang kualitatif itu juga nggak perlu. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara hipotesis sebenarnya kita tuh bisa menduga atau kita tuh bisa tepatnya menebak ya. Misalnya dari skripsi kakak kelasmu ya atau dari kamu baca jurnal. Kamu tuh sudah bisa menebak bahwa penelitian ini itu penelitian yang ada hipotesisnya atau enggak itu dari masalah penelitiannya, dari bab satunya itu loh. Ya, bahkan dari judulnya saja kamu bisa langsung melihat bahwa ini kalau judul ini tuh rasanya pasti ini uji pengaruh karena dia judulnya pengaruh misalnya kualitas layanan ya, terhadap citra merek misalnya kayak gitu contohnya. Oh, berarti ini pengaruh nih. Nah, misalnya dari judulnya saja kamu bisa lihat bahwa analisa perbandingan antara misalnya manajer pria dengan manajer wanita di dalam mengambil keputusan di organisasi. Nah, itu kamu sudah bisa lihat ini perbandingan nih, berarti ada yang diuji nih dua kelompok sampel. Nah, dari situ aja kamu sudah bisa tahu gitu. Ya, sudah bisa menebak. Ini pasti penelitiannya pasti ada pengujian hipotesis. Pasti statistiknya statistik inferensial, nggak cuman statistik deskriptif saja. Gitu, ya. Jadi bahkan di poin ketiga teman-teman hipotesis itu punya peranan sebagai petunjuk ya bagi peneliti untuk menentukan ini pisaunya nanti untuk menganalisa, untuk mengolah data itu pakai pisau yang mana. Itu dari hipotesis.
Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Oke. Nah, jadi ini saya tunjukkan keterkaitan antara rumusan masalah dan hipotesis. Contoh nih ya, rumusan atau pertanyaan penelitiannya adalah, adakah hubungan positif yang signifikan antara jam produksi dengan volume produksi? Nah, jadi seorang peneliti dia tuh mungkin meneliti di pabrik ya, dia tuh kepo gitu, kepingin tahu ada nggak sih hubungan yang positif ya dan signifikan antara jam produksi dengan volume produksi. Ya, maka kemudian dia menentukan membuat rumusan hipotesisnya ya secara teori. Nah, ini ya yang diusung oleh si peneliti adalah bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara jam produksi dengan volume produksi, ya. Nah, lalu kemudian waktu dirumuskan ke dalam rumusan hipotesis, maka tadi saya bilang harus siap 2 senario, ya. Bagi si peneliti yang ingin diusung, yang ingin dibuktikan adalah bahwa antara jam produksi dan volume produksi itu ada hubungannya. Berarti ini dilarikan seret ke H1. Jadi terdapat hubungan yang signifikan, ya toh. Kalau mau dan positif boleh antara jam produksi dan volume produksi. Jadi kalau semakin jamnya dia untuk memproduksi satu barang itu bertambah, atau jam kerja ya berarti ya jam kerja untuk memproduksi, ya berarti otomatis volume produksinya nambah dong. Jangan kamu jam kerjanya tambah banyak terus hasil produksimu nggak ada perbedaan, ya itu namanya nggak ada hubungan gitu. Itu H1-nya, H-nya. H0-nya kondisi nihil, kondisi nol, nggak ada hubungan antara jam produksi dan volume produksi. Ya. Nah, kalau kemudian teman-teman setelah dilakukan pengujian itu ya, jadi setelah diolah datanya, kemudian ternyata hasilnya nih ya, kalau kemudian hasilnya adalah H0 diterima, ini H0 ditolak ya, poin 1, H0 ditolak, berarti kan ditolak berarti tidak ada hubungan ya. Artinya penelitian kita terbukti secara nyata atau secara empiris di lapangan ya, bahwa memang benar ada hubungan positif yang signifikan antara jam produksi dengan volume produksi. Ini kalau handulnya ditolak. Handul ditolak lah berarti H1-nya diterima. Ya, benar ya. Berarti hipotesis yang kita usung terbukti. Makanya handulnya ditolak. Sebaliknya kalau handul diterima, jadi justru malah handulnya nih yang kita terima. Nah, artinya apa itu berarti? Artinya dugaan awal kita bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara jam produksi dan volume produksi tidak terbukti dalam konteks penelitian lapangan kita, dalam konteks penelitian empiris kita. Ya. Nah, apakah ini kemudian teorinya salah? Ya, jangan cepat-cepat menyalahkan teori. Loh, kenapa Bu nggak boleh cepat-cepat menyalahkan teori? Iya dong, kamu harus paham teori itu apa. Ya, kita di pertemuan kedua awal semester lalu, atau kita sudah belajar teori itu adalah kajian hubungan antar konsep ya yang sudah istilahnya itu sudah diteliti, sudah bahkan diuji berkali-kali di konteks yang berbeda, di industri yang berbeda, hasilnya itu konsisten, bahkan semakin kuat, semakin terkonfirmasi oleh banyak ilmuwan, sehingga akhirnya diakui sebagai sebuah teori. Ya, yang menaungi hubungan antar konsep-konsep itu teori. Jadi kalau kita mau menyalahkan sebuah teori itu itu enggak mudah ya teman-teman ya. Jadi kalau Bu, tapi kalau hipotesis kita nggak terbukti, nggak sesuai dengan teori gimana Bu? Ya, nggak apa-apa, kamu jangan panik. Saya itu seringkali itu ngomong sama kalian, kalau nanti suatu ketika ya hipotesismu tidak terbukti, artinya hanulmu yang diterima, kondisi nihil yang diterima, ya berarti memang ya nggak terbukti dalam konteks penelitian kamu. Ya, galilah apa yang menjadi penyebab. Kok bisa dalam konteks penelitian kalian, kok bisa A itu tidak berpengaruh terhadap B? Kok bisa volume produksi itu gak ada pengaruhnya ke jam produksi? Nggak berhubungan jam produksi sama volume produksi. Kok bisa? How come? Nah, dicarilah, galilah. Mungkin bisa digalinya dari, misalnya contoh satu, dari karakteristik responden Anda. Siapa sampelmu? Dilihat dari sisi demografis, dari sisi tingkat pendidikan, dari sisi mungkin usia. 2,
karakteristik industrimu. Ya. Industrinya apa ini? Apakah industrinya, oh ini bidang seni, oh ini industrinya olahraga, oh ini industrinya adalah apa namanya game gitu, oh ini industrinya adalah manufaktur, oh ini industrinya jasa, jasanya jasa apa ini? Jasa kesehatan, atau oh ini jasanya jasa pendidikan, oh ini para ilmuwan ini konteksnya gitu, ya. Nah itu digali terus, ya. Kemudian sambil dicari, ya apa betul ya? Gimana sih kalau kerja di apa namanya terkait dengan volume produksi dan jam produksi itu kalau di industri manufaktur yang basis apa istilahnya komputerisasinya sangat tinggi dengan manufaktur yang sangat manual yang betul-betul mengandalkan tangan manusia bukan mesin gitu. Nah itu bisa jadi ternyata bisa saja kamu akan takjub bahwa wow ternyata betul ya, ada artikel yang menyatakan bahwa ya, di dalam industri yang konteksnya padat karya ya toh, nah, mungkin ya jam produksi itu bisa nukar volume produksi, tapi kalau yang basisnya adalah komputer base semuanya otomatisasi, ya, ternyata jam produksi karyawan itu tidak, ya semakin bertambah ya tetap aja volume produksinya segitu. Kenapa ya? Karena yang kerja mesin kok, gitu loh. Karyawannya dilemburkan percuma karena yang menambah output produksi itu bukan manusianya, ya, tapi mesin sudah program semua sudah jalan otomatis semua. Nah, kalau kamu bisa menemukan artikel yang seperti itu, teman-teman, untuk mendukung ya toh, reason kamu, argumen kamu, wah kamu, kok saya jadi pengujinya nih ya, wes kamu langsung tak kasih A sudah langsung. Kenapa? Karena kamu jujur mengakui bahwa iya Bu, hipotesis saya tidak terbukti dalam konteks penelitian saya bahwa jam produksi tidak ada hubungan positif dan signifikan dengan volume produksi. Nggak ngaruh, nggak ngefek. Ya, jam produksi karyawan ditambah dengan volume produksi, nggak ngefek ternyata. Terus kamu bisa menjabarkan argumen-argumenmu tadi dengan saya ngomong tadi ya, cari artikel pendukungnya. Jadi dipikir, dicari, dicerna, apa ya kira-kira ya, cari artikel yang mendukung. Nah itu luar biasa teman-teman ya, kalau bisa demikian. Jadi jangan takut kalau hipotesis kalian tidak terbukti. Hipotesis yang kamu usung itu loh, hipotesis H1 tadi itu loh. Jangan takut. Ya, justru di situ ya memang ya jujur ya saya ya. Kalau hipotesis H1 yang kita usung itu terbukti semua gitu ya. Ya seenak kita tinggal ngomong ya ini mengkonfirmasi, ini menguatkan teori yang ada. Kita tinggal ngomong gitu toh. Ya. Tapi kalau kemudian kenyataannya yang kita jumpai itu adalah hipotesis yang kita usung H1 kita tidak terbukti, tidak diterima, justru handulnya yang kita terima, ya nggak apa-apa. Ya itu artinya apa? Kamu ditantang lagi, kamu dapat challenge lagi gitu ya. Oh iya, pasti ini ada jawabannya. Ya tadi saya bilang itu ya, gali dari responden kamu, gali dari konteks industrimu. Kadang ada faktor-faktor lain di luar yang tidak kamu teliti, yang kemudian itu bisa mengintervensi hasil. Ya, tahu-tahu kemudian ada budaya, gitu loh. Ya toh? Mungkin budaya Jawa ya alon-alon asal kelakon. Jadi meskipun jam produksi ditambah, lah karena prinsip budayanya alon-alon asal kelakon, ya volume produksinya nggak nambah gitu. Nah, cari artikel pendukungnya. Jelaskan di bab 4. Wah, itu ciamik itu sudah kalau menurut saya ya. Ya, untuk level S1 kamu bisa menampilkan argumen sedemikian rupa. Ini bukan gombes loh ya, tapi ini based on artikel, pendapat orang, tulisan orang yang sudah dikaji dan itu make sense. Ya, itu luar biasa. Ya. S2 aja belum tentu bisa begitu, tapi kalau S1 bisa begitu tuh wah itu bagus banget. Gitu ya teman-teman ya. Nah, saya lanjutkan sekarang. Nah, ya, dilanjutkan ke ada 2 macam kesalahan dalam pengujian hipotesis. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Dua-duanya harus kita hindari. Nah, ini yang disebut sebagai error tipe 1 dan error tipe 2 ya. Jadi error tipe 1 ini teman-teman adalah kalau kesalahan ini terjadi kalau kita itu menolak H0, padahal H0 itu benar. Ya. Jadi sorry. Oke. Jadi kita itu seharusnya apa ya? Kita menolak H0. Jadi harusnya H0 ini harusnya diterima karena dia yang betul. Jadi artinya memang statusnya adalah nihil, nul yang terjadi. H1 yang kita usung itu enggak terbukti ternyata.
Tapi karena kita saking ketakutannya, jadi kita akhirnya janganlah, masuk kita menolak H1, ya yang ditolak itu ya H0, gitu ya. Nah, padahal sebenarnya apa itu? Hasil penelitian kita menyatakan bahwa H1 yang kita usung itu enggak terbukti. Jadi kan kita harus menerima H0 ya. Nah, jadi kita akhirnya mendinai itu. Enggak lah, H0 itu harus ditolak. Wis takdirnya H0 itu harus ditolak. Nah, ini namanya kesalahan tipe 1. Ya, mungkin kamu lakukan sedemikian rupa dengan data kamu otak-atik ya, kamu manipulasi yang secara tidak tidak pas, tidak etis ya, tidak diperkenan sebenarnya ya, hanya supaya jangan sampai kita menolak H0 gitu. Jangan sampai kita menolak H1 gitu. Yang kita tolak itu harusnya H0. Itu kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 2 adalah terjadi ketika kita menerima atau tidak menolak H0 padahal H0 tersebut salah. Jadi ini justru kebalikannya gitu ya. Jadi kita menerima H0 padahal H0 itu salah. Ya, jadi sebenarnya kita harusnya menerima H1. Gitu. Nah, jadi artinya ini intinya 2 tipe kesalahan ini teman-teman, jangan sampai kita tolak terima H0 yang salah gitu loh, yang keliru gitu. Ya. Ya ini terjadi tadi saya bilang ada ketakutan karena mungkin sudah di mitosnya yang beredar itu adalah pokoknya hipotesis itu yo ojo sampai kamu nolak hipotesismu yang kamu usung, ojo sampai nolak H1. Nah ini kok sudah diweden-wedeni seperti itu, terus kamu akhirnya begitu H1-mu tidak terbukti yang kamu usung, kamu harus menerima H0-nya, waduh kamu sudah ketakutan sendiri. Nah ini udah jelas jangan ya, kita sudah panjang lebar tadi, jadi saya lanjutkan saja. Nah Bu, nah gimana dasarnya saya itu menolak atau menerima H0 atau menerima hipotesis yang saya usung yang H1 tadi. Dasarnya apa, Bu? Nah, ini dasarnya ini yang kita sebut sebagai dengan dasar penerimaan atau penolakan hipotesis kita itu kita lihat dari nilai signifikansinya, tingkat signifikansinya. Ya. Nah, apa sih tingkat signifikansi? Defaultnya teman-teman ya di Excel ataupun di SPSS ya ataupun di PLS. Nah, ini defaultnya tingkat signifikansi itu biasanya 5%. Itu udah yang by default settingan di software statistik itu 5% atau 0,05 ya 5%. Ada juga yang 1%. Nanti muncul itu 1%, 5% ya. Nanti kita akan lihat di contoh belakang. Nah, apa sih maksudnya tingkat signifikansi 5% itu, Bu? Nah, ini artinya. Artinya adalah tingkat kesalahan kita dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar itu tingkat kesalahannya sebanyak-banyaknya 5%. Jadi jangan banyak-banyak dong, ya dong. Artinya kan kalau 5% kan berarti ya wis lah itu tingkat kesalahan bahwa kita itu sampai salah ngambil keputusan hipotesis mana yang kita tolak atau terima itu ya nggak boleh lebih dari 5%. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa ya kita percaya bahwa 95% ya, kalau 5% ya berarti 95% ya toh, hasil penelitian kita itu memang betul, itu memang adanya, itulah cermin yang sebenarnya. Jadi bukan terjadi karena kebetulan. Ya, itu sebesar 95%. Ya, bahwa benar adanya. Jadi artinya benar adanya itu ini bukan benar salah kayak 2 tambah 2 kalau kamu jawab 3 itu kamu salah, bukan ya. Benar adanya itu berarti menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari responden kita, dari penelitian lapangan kita. Kita percaya bahwa data itu mencerminkan ya kondisi yang sebenarnya di lapangan, bukan terjadi karena kebetulan, itu 95%. Karena kita ya tingkat kesalahan yang kita bisa terima itu cuma 5% saja. Nah, ini namanya tingkat signifikan. Ya. Jadi signifikansi kesalahan kita itu ya cuma 5%, jangan sampai lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nantilah misalnya kamu neliti tadi misalnya ya, neliti bahwa contoh misalnya bahwa kualitas layanan tadi berpengaruh terhadap kepuasan nih, gitu. Nah, tingkat signifikansinya 5% kamu tetapkan. Berarti kamu mentoleransi gitu, bahwa bisa saja kesalahan kamu mengatakan bahwa kualitas layanan bisa mempengaruhi kepuasan itu cuma 5% aja. Berarti kan artinya apa? Dengan kata lain 95% itu kamu percaya bahwa kalau hasil penelitian kamu, misalnya kamu survei ke 200 orang itu menyatakan bahwa kualitas layanan memang mempengaruhi kepuasan, gitu,
Nah, itu terjadinya bukan karena kebetulan. Memang itulah gambaran sebenarnya dari 200 orang ini. Itu sebesar 95%. Ya. Tapi kan yang kita uji di sini singkat signifikansi, jadi yang 5% ini. Oke, nah ini ya contohnya. Ya. Jadi ini teman-teman, jadi yang dilihat adalah nanti di output statistik itu akan muncul ini loh, SIG ini. Ini kepanjangan atau singkatan dari signifikan. Signifikansi. Ya. Jadi tingkat signifikansi. Ini keluar. Ini yang kita sebut sebagai sig value. Ya, ini ya, sig value ini. Ini muncul di dalam nanti output statistik kita. Ya. Nah, sebagai peneliti, nah kita juga menetapkan apa nih signifikansi value-nya output ya atau output statistik dengan signya si peneliti, signifikansinya si peneliti. Ya. Jadi kan tadi defaultnya 5% nih teman-teman ya. Nah, 5% kan. Nah, kalau kemudian sig value yang keluar dari hasil output statistik ini lebih besar gitu, dari nilai signifikansi yang ditetapkan peneliti, berarti lebih besar dari 5%, ya berarti nggak signifikan. Ya, berarti artinya H1 kita tolak, H0-nya kita terima. Karena nggak signifikan. Ya. Jadi itu aja patokannya. Loh, Bu, kalau misalnya keluar hasilnya kayak gini, Bu. Ini 0,000. Nah, berarti ini kan 0%, Bu. Nah, kan 0% berarti apa? 0% kan berarti lebih kecil toh. Sig value-nya lebih kecil daripada 5%. Kan lebih kecil dari 5%. Ya berarti signifikan. Kalau makna signifikan artinya hipotesis penelitian yang kita usung itu terbukti. Bisa diterima. Jadi HA kita terima, H0-nya kita tolak. Nah, tapi kalau contohnya yang ini, yang ketiga teman-teman ini, berapa ini sig value-nya nih? 0, berapa ini? 177, berarti berapa persen ini? 17. Iya, 17,7%. Nah, 17,7% itu dengan 5% lebih besar apa lebih kecil? Besar. Lebih besar dari 5%. Ya toh? Nah, berarti kan apa? Tidak signifikan, kan kondisi ini yang terjadi. Nah, berarti kalau tidak signifikan, H1 kita tolak, H0-nya kita terima. Ya, tinggal sekarang tergantung kita neliti apa. Kalau tadi kita neliti perbedaan, ya berarti tidak ada perbedaan. Ya, yang signifikan. Kalau kita nelitinya ada hubungan, ya berarti kalau 17,7%, ya ini berarti kan ditolak nih H1 kita, ya berarti nggak ada hubungan. Tidak terbukti dugaan kita bahwa ada hubungan itu tidak terbukti. Buktinya apa? Ya buktinya ini loh, nilai sig value-nya lebih besar daripada signifikansi dari kita yang sudah kita tetapkan. Ya. Jadi itu dasarnya ya. Jadi pokoknya patokannya 5% aja. Selama lebih kecil sama dengan ya. Jadi kalau 5% berarti masih diterima ya. Selama nilai sig value yang keluar dari output statistik itu lebih kecil sama dengan 5%, maka kita bisa langsung putuskan bahwa berarti hipotesis yang saya usung H1 saya terima. Dengan kata lain, H0 saya tolak. Ya. Tinggal sekarang kita apa? Yang kita ukur itu hubungankah, pengaruhkah, atau perbedaankah? Ya tergantung. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya enggak? Nih ya, kamu lihat ya, ini contoh yang saya berikan di sini. Ini adalah contoh output statistik. Ya, contoh output statistik ini ada beberapa atribut. Ini seharusnya lebih dari ini ya. Jadi ini ada 1, 2, 3. Nah, kamu bisa lihat atribut yang pertama dia sig value-nya 0,000. Berarti H1 diterima. Signifikan berarti ya. Ini dia kan mengukur bahwa ada perbedaan enggak gitu ya, penilaian antar kelompok sampel ya terkait dengan makanan minuman. Ya, ternyata
nilai hasilnya adalah oh ada perbedaan yang signifikan karena tadi sig value-nya 0,000. Berarti H1 diterima. Ada perbedaan yang signifikan antar grup, antar kelompok yang diukur. Lalu terkait dengan pelayanan. Oh iya, sama sig value-nya juga 0,00. Berarti ini lebih kecil daripada nilai signifikan 5%. Berarti kita terima. Berarti betul antar kelompok yang kita ukur ya, ada perbedaan persepsi dalam menilai pelayanan di sebuah restoran. Tapi yang ini terkait dengan persepsi terhadap kebersihan restoran. Nah, sig value-nya ternyata 17,7 dan itu lebih besar daripada 5%. Nah, artinya apa? Oh, berarti sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan. Ya, kan hipotesisnya kita tolak ya, nggak ada perbedaan kan? Nah, karena lebih besar tadi dari 5%. Jadi antar kelompok yang kita teliti di dalam penelitian kita nggak berbeda ya persepsi mereka ya, dalam melihat kebersihan di restoran tersebut. Nah, seperti itu. Ya, ini contohnya kebetulan restorannya. Oke. Nah, saya lanjut sedikit ya sebelum kita break nanti ya. Jadi itu tadi signifikansi value. Nah, sekarang kita masuk ke kalau kita sudah tahu bahwa satu kita harus menguji hipotesis ya kan. Kedua, kita tahu bahwa dasar untuk kita menentukan hipotesis kita terima atau kita tolak itu dari nilai signifikansinya ya. Maka langkah selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah, Bu, saya kemudian pakai pisau yang mana untuk saya menguji hipotesis saya? Ya, pakai teknik statistik yang mana yang tepat untuk saya bisa menguji hipotesis saya? Nah, ada 3 faktor yang menjadi pertimbangan, teman-teman. Yang pertama, tujuan penelitiannya. Yang kedua, dari jumlah variabel yang kita teliti. Yang ketiga, dari skala data yang kita gunakan. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa dari tujuan penelitiannya, penelitian itu dibagi 2. Ada penelitian yang tujuannya untuk menguji hubungan, ada penelitian untuk menguji perbedaan. Dari jumlah variabel yang diteliti, ada penelitian yang menguji jumlah variabelnya itu 1 saja, maka kita sebut dia adalah statistik univariat. Ada yang bivariat berarti 2, ada yang multivariat berarti lebih dari 2. 2 variabel maksudnya, dari jumlah variabelnya. Nah, lalu pertimbangannya adalah skala data yang kita pakai. Kita sudah sama-sama belajar, skala data dibedakan jadi 4 ya. Nominal, ordinal, yang kita sebut sebagai data non-metrik, ya, karena tidak bisa kita lakukan operasi matematika perkalian pembagian. Nah, yang kedua adalah data interval rasio. Ya. Nah, ini kita lihat satu-satu ya. Jadi kalau dari sisi tujuan penelitiannya, ya toh, tadi saya bilang, maka kita harus tahu sebagai peneliti, tujuan kita menguji hipotesis itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menguji hubungan atau menguji perbedaan. Nah, uji hubungan ini ada 2, di breakdown jadi 2. Kita mau uji korelasi tok atau kita mau uji pengaruh. Pengaruh itu berarti cause effect, kausal. Ini nanti teman-teman pisaunya akan berbeda-beda. Ya, beda jenis tujuan penelitiannya, pisau yang kita pakai untuk menguji hipotesis kita pasti juga akan berbeda. Kalau saya bilang pisau berarti teknik statistik ya. Jadi bukan, saya kasih analogi teman-teman di perhotelan dulu kan punya banyak pisau set gitu. Masing-masing harus tahu tujuannya kapan dipakainya gitu. Ya. Nah, kedua, tujuan penelitian yang menguji perbedaan. Ini juga akan berbeda. Teknik statistiknya. Nah, ini contoh ya kalau terkait dengan uji bedanya apa sih Bu, uji perbedaan atau uji asosiasi itu. Nah, ini contohnya dalam kalimat ya. Kalau uji perbedaan, hipotesis yang akan diuji adalah apakah sebuah grup sampel punya perbedaan yang signifikan dengan grup sampel lain. Contoh, apakah volume penjualan di Jakarta dan Bandung berbeda nyata atau berbeda signifikan atau enggak. Nah, ini kan berarti 2 kelompok sampel. Ya. Kalau uji asosiasi gampang. Dalam uji asosiasi, hipotesis yang akan diuji adalah apakah 2 variabel atau lebih punya hubungan yang signifikan atau tidak. Contoh, apakah jumlah salesman, nah ini ya berarti jumlah salesman ini variabel ke-1, memiliki hubungan yang signifikan dengan volume penjualan. Volume penjualan variabel kedua. Contoh yang lain lagi, apakah kepercayaan konsumen terhadap maskapai penerbangan merek X, nah ini berarti
memberikan kepercayaan konsumen ya. Variabel 1, variabel brain trust, ada hubungan yang signifikan dengan usia dan jenis kelamin. Usia ini variabel 2-nya, jenis kelamin variabel ketiga. Nah, ini berarti dari namanya saja, dari rumusannya saja kamu sudah tahu, oh selain ini berarti ini dia pakai ujinya asosiasi. Oh yang ini ujinya uji perbedaan. Ya. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa jumlah variabel nih ya. Nanti ini masing-masing ada tools-nya sendiri. Ya. Mana-mana teknik statistik yang kalau data kita nominal ordinal, kita statistiknya disebut statistik non parametrik. Kita nggak boleh pakai pisau-pisau yang ada di dalam kelompok statistik parametrik. Harusnya kalau nominal ordinal ya yang non parametrik. Ini buku-buku Mappen yang membahas tentang khusus statistik non parametrik. Statistik parametrik itu ada teman-teman ya, ada sendiri. Jadi silakan nanti, saya pun seusia kalian waktu S1 ya nggak perlu ngapalin semua, tapi begitu saya skripsi, saya tahu bahwa saya pakai multivariat gitu ya. Saya tahu bahwa saya uji pengaruh, saya cari buku tentang statistik multivariat, saya beli. Ya, yang bahasa Indonesia aja ya. Dulu bahasa Inggris saya parah deh waktu S1 ya. Jadi saya berusaha memahami, saya malah cari karena saya pakai regresi, saya beli buku di Uranus tuh ya, Uranus toko buku tuh, saya cari buku yang khusus regresi karena saya mau belajar. Jadi masing-masing pisau itu sampai ada bukunya sendiri-sendiri untuk supaya dalam ya pembahasannya. Itu ya. Jadi karena saya tahu bahwa kalau kita mengandalkan dosen di kelas nggak nutut deh gitu loh. Jadi memang harus ada porsi kita belajar mandiri itu harus ada.